Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Dwi Anggraini dari Manajemen Reguler I. Di sini saya akan memaparkan mengenai nilai waktu uang dan aplikasi nilai waktu uang atau time value of money. Nah, untuk menentukan nilai waktu uang ada rumus present value, future value, PMT, IPMT, PPMT, NPR, dan rate. Nah, untuk yang pertama saya akan menentukan nilai uang 1 juta di 10 tahun yang lalu dan 10 tahun yang akan datang. Nah, di sini terdapat PMT yang berupa payment, di sini 0 ya. Lalu ada rate. Rate itu adalah suku bunga 5%, lalu ada NPR, periode 10 tahun, lalu ada PV atau future value, ada 1 juta, lalu tipe adalah 1. Kita aplikasikan. Sama dengan PV dalam kurung rate ya, suku bunga, lalu titik koma, NPR-nya periodenya 10 tahun, titik koma lagi, pakai min, lalu ada PMT, PMT-nya 0 ya, titik koma, min, future value 1 juta, titik koma, tipenya 1, enter. Nah, untuk nilai 1 juta rupiah pada saat ini di tahun 10 tahun yang lalu nilainya 613.913,25 rupiah. Nah, untuk yang 10 tahun yang akan datang kita aplikasikan sama dengan PV dalam kurung suku bunga atau rate 5%, titik koma, NPR-nya 10 tahun, titik koma, min, PMT-nya di sini 50.000, titik koma, min lagi, PV 1 juta atau present value, titik koma, lalu kita klik tipe, tutup kurung, enter. Nah, untuk 10 tahun yang akan datang nilai uang 1 juta pada saat ini senilai 2.289.233,98 rupiah. Nah, untuk pengaplikasiannya di sini saya akan menggunakan rumus compound factor, discount factor, adapun present value manual, present value manual, present value internasional, lalu ada future value manual serta future value internasional. Yang pertama compound factor, rumusnya sama dengan dalam kurung 1 ditambah D3. Di sini D3-nya adalah 9% atau suku bunga. Lalu kita kunci, kita kurung tutup, tambah pangkat, lalu B5. B5 di sini adalah tahun. Nah, kita enter ya. Untuk mempercepat pengerjaan kita double klik. Nah, udah. Itu hasilnya per tahunnya sampai dengan 15 tahun. Nah, untuk discount factor rumusnya sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah di sini D3. D3 itu suku bunga, dikunci, kita kurung tutup, pakai pangkat, lalu B5 di sini tahun. Nah, enter. Kita double klik. Mohon maaf, ini tarik aja ya. Nah, lalu kita ke rumus future value manual. Yang pertama kita sama dengan, lalu D2 jumlah uang. Di sini D2-nya jumlah uang ya. Kita kunci kali di sini D5. D5 itu tadi yang compound factor yang sudah kita pakai rumus ya. Nah, kita enter. Nah, kita double klik saja supaya cepat pengerjaannya. Yang untuk rumus future value internasional
Kita gunakan rumusnya sama dengan PV dalam kurung. Di sini terdapat D3 dikunci, lalu kita kasih titik koma, lalu ada B5. B5 di sini adalah tahun ya. Tahun, titik koma lagi. Karena PMT-nya tidak ada, jadi kita titik koma lagi. Kasih min. D2. D2 di sini adalah jumlah uang. Kita klik, lalu kita kunci. Nah, hasilnya kita nggak usah pakai ini ya, biar sama, nggak pakai rupiah. Nah, kita hilangkan rupiahnya. Oke, setelah itu kita double klik. Nah, untuk present value manual, rumusnya adalah sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah D3. D3 di sini adalah suku bunga. Kita kunci, kurung tutup, kita kasih ini, lalu kita B5. B5 di sini adalah tahun. Nah, untuk pengajaran yang lebih cepat kita double klik. Nah, yang selanjutnya adalah present value internasional. Rumusnya gimana? Sama dengan PP dalam kurung D3. D3 di sini suku bunga. Kita kunci ya. Titik koma. Lalu B5 di sini adalah tahun. Dikarenakan PMT-nya tidak ada, jadi titik komanya jadi 2 kali. Kita kasih min, lalu D2. D2 di sini adalah jumlah uang. Kita kunci. Nah, kita nggak usah pakai rupiah ya. Kita klik 2 kali. Nah, selesai. Nah, tadi disebutkan uang 1 juta pada saat ini, jika 10 tahun yang akan datang jumlahnya menjadi 2.367.364 rupiah. Nah, jika untuk 10 tahun yang lalu jumlahnya menjadi 422.411. Nah, ini pengaplikasian untuk mempermudah atau mempercepat pengerjaan. Nah, selesai ya. Jadi inilah yang berkaitan dengan future value dan present value. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai aplikasi untuk menentukan jumlah angsuran jangka pendek. Sebelumnya, saya akan menginput dulu data-data seperti nama konsumen, nama barang, harga, uang muka, serta bunga. Nah, untuk nama konsumen kita isi. Nah, untuk nama barang di sini kita tidak boleh manual, kita harus menggunakan data validasi. Nah, kita klik data validasi. Nah, di sini kita klik list, kita klik search. Nah, kita blok nama-nama barang yang ada di sini. Enter. Oke. Nah, sudah ada nama-nama barang yang sudah kita tulis di sini ya. Misal LG. Nah, untuk harga ini juga harus menggunakan rumus. Nah, sama dengan VLOOKUP kurung buka, nama barangnya kita klik, titik koma, lalu kita blok yang ada di sini ya. Nah, kita kunci biar tidak terjadi pergeseran. Titik koma. Dikarenakan ini ada 2 kolom, kita ketik
ketik angka 2. Nah, enter. Nah, ini sudah otomatis ya. LG harganya 13 juta. Nah, jika kita ganti-ganti, harganya pun akan jadi berubah. Nah, untuk uang muka, kita kasih uang muka 10%. Nah, untuk bunga kita kasih 9,25%. Nah, gimana kalau ini tidak ingin terlihat? Kita blok saja ya. Ini klik kanan, lalu kita klik hide. Nah, tetapi yang sudah kita list tidak akan hilang karena kita sudah list di data validasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini kita ingin mengetahui jumlah angsuran per bulannya. Misalkan di sini Rosa membeli, kita ambil dari input ya. Nama barangnya kita enter. Nah, untuk di sini kita isi dengan bunga, sama dengan kita ambil dari input uang bunganya 9,25%. Nah, sudah ya. Nah, untuk di sini kita isi dengan per bulannya 6. Kita tarik. Nah, sudah ya. Nah, untuk pengisian harga kita ambil dari input, ketik sama dengan, lalu input harganya berapa, 13 juta. Nah, kita kunci biar tidak terjadi pergeseran, enter. Nah, kita tarik saja ke samping ya. Nah, untuk DP atau down payment kita sama dengan C5, yaitu harga dikali input dari sini ya, uang muka. Bentar, D8 berarti ya uang muka. Nah, kita kunci. Nah, uang mukanya sebesar 1.300.000. Kita tarik ke belakang, ke samping. Nah, untuk jumlah kredit sama dengan harga dikurangi DP. Nah, di sini jadi Rosa membeli LG seharga 13 juta, DP-nya 1.300.000. Nah, jumlah yang harus dibayar per bulannya yaitu per 3 bulan yaitu 11.700.000. Nah, untuk bunga di sini kita sama dengan klik bunga, lalu kita kunci ya biar tidak terjadi pergeseran, per 12 karena ini adalah per tahun. Nah, kita tarik ke samping. Nah, untuk nilai angsuran kita pakai rumus future value, PP dalam kurung C8 adalah bunga. Nah, titik koma, lalu kita klik 3 bulan karena angsurannya 3 bulan. Karena tidak ada PMT, jadi kita kurangi, lalu kita klik jumlah kredit. Nah, tutup kurung. Nah, di sini kita nggak harus pakai persen, hilangkan saja ininya, rupiahnya. Nah, kita tarik ke samping. Nah,
Untuk angsuran per bulan kita sama dengan C10. C10 adalah nilai angsuran. Nilai angsuran dibagi per bulannya per 3 bulan. Nah, jadi angsuran per bulannya adalah 3.990.884. Nah, kita tarik ke samping. Nah, seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya, kita di sini akan mengisi jadwal angsuran. Yang pertama, kita mengisi nama konsumen dengan menginputnya terlebih dahulu. Kita input dari sini. Untuk nama barang pun sama, kita input. Nah, untuk waktu angsuran kita harus menggunakan data validasi karena ini tidak boleh manual, supaya mempercepat pengerjaan. Kita klik list, kita klik search, dimana kita memasukkan bulan yang ada di sini sampai dengan 24 bulan. Kita klik enter, lalu oke. Secara otomatis di sini sudah terdaftar semuanya. Nah, untuk harga kita memakai rumus VLOOKUP dengan rumus sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita klik 3 bulan karena ini adalah waktu per 3 bulannya. Kita kunci dahulu. Nah, lalu kita blok yang ada di sini, data yang ada di sini. Lalu kita angka 2 ya, karena harga berada di baris kedua. Nah, seperti ini. Nah, untuk uang muka juga sama rumusnya, VLOOKUP kurung buka 3 bulan. Kita kunci dulu. Nah, kita blok lagi yang ada di sini, titik koma 3 karena DP berada pada baris ketiga. Nah, jumlahnya 1.300.000. Untuk jumlah kredit rumusnya masih sama, VLOOKUP C4, kita kunci, kita blok kembali yang ada di sini, kunci karena jumlah kredit berarti kita masukannya ke 4. Nah, jumlah kreditnya per 3 bulan 11.700.000. Nah, untuk nilai angsuran sama VLOOKUP dalam kurung 3 bulan, kita kunci, kita blok lagi yang ada di sini, kita kunci, titik koma, kita ketik angka 7 karena nilai angsuran berada pada baris ke-7. Nah, untuk angsuran per bulan yang terakhir, VLOOKUP kurung buka 3 bulan, kita kunci. Nah, kunci kembali, berada pada baris ke-8. Nah, angsuran kita mulai dengan manual dulu ya. 0 di sini 0. Nah, untuk outstanding pengisiannya sama dengan kita ambil dari nilai angsuran, enter. Nah, untuk yang di bawahnya juga sama, kita ambil dari sini, enter. Nah, untuk bulan ini tidak boleh diketik manual, tetapi kita pakai rumus sama dengan if dalam kurung E6 lebih besar dari
C4 kita di sini bulan. Nah, kita kunci titik koma, kutip 2 kali, titik koma lagi, lalu kita klik ini lagi. Nah, untuk angsuran kita pakai if lagi, sama dengan if kurung buka F6 yang ini sama dengan kutip 2 titik koma, kutip 2 lagi, titik koma, lalu kita ambil dari C9. Nah, ini kunci dulu. Nah, untuk outstanding yang untuk bulan ke-1 itu sama dengan if dalam kurung F6 ini ya, sama dengan kutip 2 titik koma, kutip 2 lagi, titik koma. Nah, di sini jumlah angsuran nilai angsuran 11 juta per 3 bulan dikurangi jumlah angsuran per bulannya. Nah, seperti itu. Kita tarik aja ke sini. Ini ya, kita tarik. Nah, ini jumlah angsuran per 3 bulan. Bagaimana jika Rosa ingin mengangsur selama 9 bulan? Nah, ini sudah otomatis ya. Ini aplikasi untuk mempermudah pengerjaan agar lebih cepat. Untuk yang selanjutnya, saya akan mengaplikasikan untuk menentukan angsuran jangka panjang. Di sini terdapat tabel angsuran kredit modal usaha. Nah, di sini sudah tercantum bunga sebesar 9%. Lalu ada selisih plafonnya 5 juta. Saya akan memulainya dari angka 45 juta. Nah, setelah ini kita tarik saja. Sampai dengan 500 juta. Untuk angsuran per 6 bulannya, kita pakai rumus sama dengan PMT dalam kurung bunga, kita kunci, lalu titik koma, lalu ada C6 di sini, lama angsurannya kita kunci, titik koma 2 kali, lalu kita pakai min dan B7. B7 di sini adalah, nah, kita kunci. Yang ini kita hapus dolarnya yang ada di depan. Untuk yang ini kita hapus dolarnya yang ada di tengah. Kita enter. Nah, untuk mempercepat pengerjaan, kita tarik ke pinggir. Nah, kita double klik. Nah, selesai. Nah, untuk yang ini tabel angsuran kredit modal usaha Bank Rakyat Indonesia, ingin menambah modal mulai dari 75 juta dengan selisih 25 juta. Nah, kita tarik saja seperti biasa agar mempermudah pengerjaan sampai dengan 1M. Nah,
Di sini terdapat bulan, mohon maaf, tahun. Nah, untuk mengisi per 6 tahun kita pakai rumus sama dengan PMT buka kurung H3. Di sini saya sudah mencantumkan 11% per tahun. Kita klik, kita kunci per 12 di sini maksudnya dibagi 12 maksudnya 1 tahun. Maaf, titik koma 12 dikali 6 tahun dikunci. Ini dolarnya kita hapus yang ada di depan, titik koma 2 kali dikurangi B7 dikunci, kita hapus dolarnya yang ada di tengah, kita kunci. Nah, seperti biasa kita tarik ke samping, kita double klik. Nah, selesai. Nah, sekarang untuk pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari, di sini saya sudah membuat aplikasi untuk mempermudah. Yang pertama ada nama konsumen. Nama konsumen kita kasih nama misalkan Citra. Nah, untuk jumlah pinjaman kita memakai data validasi sehingga tidak boleh manual. Kita klik list. Nah, jumlah pinjaman kita blok yang ada di sini. Enter. Oke. Nah, sudah ada dari 45 juta sampai 500 juta. Untuk waktu angsuran kita juga memakai data validasi. Kita klik. Waktu angsuran dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan. Mohon maaf, 28 bulan. Nah, misalkan 45 juta selama 18 tahun. Ini bunga angsuran kita input ya. Sama dengan kita input dari sini. Nah, enter. Nah, sudah ya. Maksud menggunakan pengaplikasian ini untuk mempermudah dan mempercepat pengerjaan agar tidak menyulitkan. Nah, untuk yang terakhir di sini jadwal angsuran ya. Nah, di sini sudah terdapat list-listnya. Ada yang pertama ada nama konsumen. Nah, untuk nama konsumen kita input saja dari sini, enter. Untuk jumlah pinjaman juga kita input, enter. Nah, untuk bunga input lagi. Nah, untuk bunga untuk tahunan kita pakai sama dengan ini per 12. Nah, untuk waktu angsuran kita input
untuk mohon maaf, ulang ya, sama dengan kita input waktu angsuran ya, waktu angsuran F8 F8. Nah, untuk yang ini per bulannya kita sama dengan E8 ini dikali 12. Nah, di sini untuk mengisi jadwal angsuran, yang pertama kita isi dulu outstandingnya ya. Nah, untuk outstanding kita cukup sama dengan klik ini. Bentar. Untuk yang ini kita sama dengan klik ini, enter. Nah, untuk pengisian bulan kita tidak boleh manual, tetapi kita harus pakai rumus. Yang pertama sama dengan if dalam kurung A18 lebih besar dari 216 bulan, kita kunci titik koma, ketik 2 kali, titik koma lagi, lalu A18 kita ketik saja A18. Nah, untuk rumus angsuran PMT, cara menentukannya sama dengan if buka kurung B18 lebih besar dari 216 bulan, kita kunci titik koma, kita petik 2 kali, kita titik koma lagi, kita tulis PMT buka kurung F7 ini, lalu kita kunci titik koma F8, kita kunci lagi titik koma dikurangi min G17. Nah, kita kunci. Nah, untuk bunga IPMT rumusnya masih sama dengan if buka kurung B18 lebih besar dari F8, kita kunci titik koma, kutipnya 2 kali, titik koma lagi, kita tulis IPMT dalam kurung F7 titik koma B18, kita titik koma lagi F8, kita kunci titik koma dikurangi G16. Yang ini G16 ya, kita kunci. Nah, untuk pokok atau PPMT sama dengan if dalam kurung B18 bulan lebih besar dari 216 bulan, kita kunci titik koma, kita kutip 2, kita titik koma lagi, lalu klik kita ketik PPMT buka kurung F7. Nah, F7 kita kunci, lalu titik koma B18 lagi untuk bulan, titik koma F8, kita kunci titik koma min G16, kita kunci. Nah, untuk outstanding kita hanya perlu sama dengan ini dikurangi ini. Nah, hasilnya seperti itu. Untuk memudahkan dan percepat, kita tarik, lalu kita double klik. Nah,
Apa yang terjadi di sini? Kita F7 nya nggak dikunci ya, kita kunci terlebih dahulu. Yang ini juga sama. Oh, kita tarik saja ke bawah. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan. Kita tulis dulu ya, total. Nah, di sini kita sama dengan sang, karena kan nggak kelihatan, jadi kita manual saja. Dalam kurung C17 ya, tadi ada barisnya ke 17, jadi C17. Yang ini C233. C233. Nah, untuk yang ini sang E17 E233. Nah, untuk yang ini sama dengan sang F17 dan F233. Nah, untuk ini dikosongkan karena hasilnya kosong. Nah, untuk mengisi total angsuran, kita hanya perlu sama dengan yang ini, jumlah angsuran 460, enter. Nah, untuk cicilan kita sama dengan yang ini ya, C18. Nah, untuk total bunga kita mengambil dari jumlah yang tadi sama dengan 260, enter. Nah, selesai. Nah, itulah pengaplikasian mengenai angsuran jangka panjang. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.